teman pilih ASCE 716 seperti ini. Add new load, jangan lupa ini kita tambahkan juga yang untuk arah Y. Add new load, oke. Kalau sudah, terakhir kita akan masukkan respon spektrum ya di sini. Di sini sama, biarkan seismic ASCE 716 add new load. Oke, sampai di sini kita sudah punya parameter-parameter seperti ini. Di video selanjutnya kita akan mulai belajar menggunakan Google Maps, kemudian menggunakan desain spektra, dan juga di sini saya sudah siapkan untuk kita menghitung gaya geser gempa atau gaya geser dasar akibat beban gempa. Jadi ada beberapa tahapan dari A sampai dengan I ya, C, D di sini ya. Ini akan kita pelajari bersama. Jadi di tutorial selanjutnya kalau terlalu panjang saya akan bagi dua lagi ya, seperti itu. Sekian dari saya, sampai jumpa di tutorial sebelumnya ya. Selanjutnya di sini teman-teman bisa pilih oke ya, agar ini tersimpan. Jangan lupa di save ya, seperti itu, agar nanti di sini saya coba gedung 6 lantai model L ya, seperti ini, lantai L. Oke, seperti ini. Jadi ini sudah saya simpan. Di video selanjutnya akan saya lanjutkan untuk menganalisis beban gempa. Sekian dari saya, sampai jumpa di tutorial selanjutnya. I never thought I'd feel like this. Baiklah, di kesempatan kali ini saya akan lanjutkan untuk tutorial etaps untuk part yang kelima ya. Jadi di sini sebelumnya kita sudah belajar memodelkan bahkan sampai menggambar elemen struktur balok dan kolom, dan juga kita sudah belajar banyak juga mengenai modeling concrete cracked section ya, properties for building analysis seperti ini. Nah ini saya harapkan dipelajari, dikuasai agar tidak salah dalam pengaplikasian. Selanjutnya di sini saya akan lanjutkan untuk menggambar plat ya di sini. Oke, untuk menggambar plat silakan teman-teman pergi pastikan di tampilannya ini adalah tampilan top ya, atau lantai 6. Kemudian teman-teman pilih di sini quick draw plat ya, draw floor plan. Kemudian propertinya dipastikan menggunakan slab 150. Oke, seperti ini. Kalau sudah di sini sebenarnya teman-teman tinggal klik ya di sini. Jadi bisa menggunakan yang ini. Kemudian diklik seperti ini. Oke, atau nanti bisa juga teman-teman nanti menggunakan cara memodelkan yang lain ya. Jadi misalkan teman-teman ingin menggunakan cara draw. Nah, di sini juga bisa ya. Ini teman-teman tinggal klik seperti ini, klik seperti ini, klik seperti ini, dan klik seperti ini ya. Ini dipergunakan bila mana teman-teman mendapatkan kondisi yang ada yang terbuka atau tidak semuanya ditutupi plat ya, seperti itu. Jadi etaps juga sudah menyiapkan ya di sini, teman-teman perhatikan di sini sudah tergambar. Oke, ini saya hapus dulu, delete, atau teman-teman bisa juga menggambarnya satu demi satu ya, seperti itu. Oke, di sini saya pilih yang ini, klik dulu, kemudian di sini quick draw floor, kemudian slab 150. Nah di bagian working plan-nya ini saya pilih story 6 ya, seperti ini. Kemudian di bagian sini saya biarkan all story. Oke, ini saya coba klik seperti ini. Oke, ini bisa diatur seperti ini ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman misalkan kesulitan mencari nilai tengahnya, di sini klik kanan, kemudian pergi ke snap option ya di sini. Nah di sini snap optionnya belum diaktifkan semua. Silakan di select all, apply, dan oke ya, seperti itu. Oke, di sini saya coba cek dulu di 3D modelnya. Oke, belum tergambar ya di sini. Oke, saya lanjut saja. Di sini bisa gunakan raw rectangular plan ya, seperti ini. Join ke join. Jadi teman-teman bisa menggambar dengan beberapa metode ya. Misalkan seperti ini. Ini 1, kemudian ini 2, kemudian ini 3. Nah, seperti ini. Jadi tergantung mau mendefinisikan platnya seperti apa. Oke, kalau saya ini silakan diklik. Kemudian di sini juga bisa menggunakan quick draw ya, seperti ini. Jadi misalkan saya pilih yang seperti ini bisa 1 ya, seperti itu.
Oke, kalau teman-teman kesulitan bisa gunakan yang ini. Oke, ini saya coba langsung saja seperti ini. Satu. Oke, kemudian ini di sini saya masih ada keliru sedikit, hapus dulu ya. Di sini tidak pas di sudut. Nah, ini seperti ini. Oke, nah ini juga terlewat. Oke, kita ulangi lagi di sini. Klik jangan di find grid ya, tapi di join. Kalau udah ketemu join berarti dia sudah ada pada pilihan di sudut. Nah, setelah itu teman-teman bisa copy ke kanan dan ke kiri ya di sini karena ukurannya sama. Saya klik platnya, Ctrl R ke X. Nah, di sini teman-teman perlu tahu dulu untuk panjang arah X-nya berapa, kemudian arah Y-nya berapa. Oke, untuk memastikan di sini saya coba pilih line ya. Ini ternyata dari sini ke sini adalah 6,5. Oke. Berarti ini akan saya copy, Ctrl R ke kanan, berarti X-nya 6,5. Kemudian jumlahnya saya mau kopikan 2 kali, berarti 2. Lalu pilih apply dan oke. Nah, di sini teman-teman perhatikan di sini sudah jadi ya, seperti ini. Oke, kalau sudah, ini bisa di-copy juga ke bagian bawah. Di sini saya coba cek untuk jaraknya adalah 3,75. Ini saya mau kopikan ada 1, 2, 3, 4. Akan diklik yang bagian yang sudah dibuat, Ctrl R. Nah, sekali lagi perhatikan. Di sini yang perlu kita ubah, ini kembalikan ke 0 karena kita tidak akan mengcopy ke kanan ya. Ini 0. Sedangkan untuk Y-nya di sini kita masukkan minus 3,75. Jangan lupa untuk numbernya kita ubah 1, 2, 3, 4. Berarti ada 4 number ya. Pilih apply dan oke. Nah, ini sebenarnya sudah selesai. Jadi cara menggambar platnya itu cukup simple ya, seperti itu. Oke, kita lanjutkan lagi di sini. Seperti ini ya. Jadi bisa klik seperti ini. Oke. Yang ini. Kemudian saya coba gambar lagi. Di sini slab 150, join ke join. Sini juga sama, pastikan join ya, bukan find grid. Ini join ke join, kemudian ini juga sama. Oke, pastikan semuanya tergambar dengan baik, tapi juga dengan benar ya, jangan sampai ada yang berbeda ya, seperti itu. Oke, sini saya coba kopikan seperti ini. Kalau sudah, ini saya copy lagi. Oke, diklik lagi seperti ini. Nah, kita klik lagi. Kalau sudah 1, 2, 3, 4. Nanti kita Ctrl R lagi. Nah, ini kebetulan sama ya. Berarti saya tinggal apply saja. Oke, lalu oke. Sehingga di sini sudah jadi ya. Kalau kita buka seperti ini, tampilannya sudah seperti ini. Nah, kalau teman-teman teliti, teman-teman bisa melihat ternyata di bagian bawah juga ada platnya ya. Nah, ini tentu keliru. Oke, karena biasanya di bagian slab dasarnya tidak dibuat plat ya, kecuali memang ada ketentuan-ketentuan khusus atau memang desainnya seperti itu. Kalau ini tidak ada plat berarti bagian base-nya ya di sini saya akan hapus ya untuk platnya. Nah, untuk menghapus jangan lupa hilangkan dulu all story. Oke, kita pindah ke one story agar yang kita hapus hanya plat bagian bawah. Dia tidak akan terselect semua dengan plat di lantai atasnya. Oke, seperti ini dan seperti ini. Kemudian kita delete dan teman-teman perhatikan di sini tersisa tinggal perletakannya ya di sini. Oke, pastikan perletakannya ini adalah perletakan jepit ya. Blok semua, kemudian assign, join, pergi ke restrain dan pilih diafragma, apply dan oke. Nah, kalau sudah di sini teman-teman bisa melihat ya, di sini saya zoom agak lebih dekat. Di sini sudah terlihat bagian dilatasinya ya. Oke, ini kalau saya naikkan sedikit ke atas seperti ini dan kalau kita lihat biasanya di sini harusnya dari show render by extracing-nya sudah terlihat ya di sini. Oke, kalau saya ubah ke tampilan yang lain ya, misalkan di sini settingnya diffuse aktif, oke, shadow juga aktif, kemudian light-nya, oke, di sini kita bisa coba render ya seperti ini. Nah, ini tergantung dari laptop teman-teman sekalian. Ada yang kalau dia spesifikasinya tinggi, nah biasanya ini tidak membutuhkan waktu yang lama ya. Tetapi kalau misalkan dia spesifikasinya agak rendah, di sini pasti akan memakan waktu yang lama. Oke, ini kita bisa tunggu seperti ini.
Nah, jika sudah selesai, biasanya hasil rendernya bisa kita simpan ya, seperti itu. Ini saya coba save dulu. Nah, hasil rendernya kurang lebih seperti ini. Jadi ya cukuplah untuk model 3D ya. Oke, selanjutnya di sini saya akan mulai masuk ke bagian pembebanan. Nah, di pembebanan ini teman-teman bisa akses ya di sini. Jadi kalau perhatikan di sini, untuk beban itu sendiri kita akan bagi jadi beberapa step ya. Pertama itu beban mati atau dead load ya di sini. Dead load atau biasa saya singkat DL. Kemudian live load ya di sini. Live load atau LL. Kemudian ada yang namanya super ya, superimpose load atau superimpose dead load, jadi disingkat SIDL. Nah, kemudian seismic ya. Ini seismic atau gempa. Nah, untuk seismic atau gempa ini kita bagi dua ya. Jadi ada yang statik dan ada yang dinamik ya, sini. Dinamik. Jadi keduanya ini masih dalam model kalau kita perhatikan untuk analisisnya sebenarnya analisisnya ini masih analisis dinamik ya, analisis statik ya. Jadi ada statik dan ada analisis dinamik. Tapi di sini dibagi dua lagi ya. Jadi kalau statik ini saya menggunakan static equivalent ya. Static equivalent. Oke. Ini sama equivalent X dan equivalent Y. Sedangkan dinamiknya ini saya menggunakan respon spektrum. Jadi nanti seperti ini. Oke, kita masuk ke yang pertama. Itu di etap sini teman-teman boleh pilih define, kemudian pergi ke load pattern. Nah, secara default etap akan menampilkan seperti ini, date dan live. Nah, untuk date ini sendiri biasanya di sini self wake multipliernya langsung 1. Nah, kemudian live-nya langsung 0. Nah, apa yang membedakan dari date live ini dengan multiplier 1 dan 0? Nah, yang perlu teman-teman tahu, ketika kita menggunakan default standard date-nya, kemudian type-nya date dan self wake multiplier-nya 1, berarti kita mengizinkan software itu mengkalkulasi sendiri untuk berat struktur kita. Sedangkan kalau live-nya 0 berarti kita harus memasukkan beban. Jadi yang perlu diingat adalah kalau nilainya 1 berarti itu sudah dihitung otomatis oleh software. Sedangkan kalau self wake multiplier-nya ini 0 berarti kita perlu memasukkan sendiri. Oke, ini saya tambahkan beban yang berikutnya adalah superimpose dead load atau beban mati tambahan. Di sini kita masukkan menjadi super dead ya. Sini kemudian kita pilih add new load. Kemudian di sini saya akan masukkan gempa statik ya, statik X. Nah, di sini untuk statik X kita masukkan seismic ya di sini. Kemudian untuk auto lateral load-nya silakan teman pilih ASCE 716 seperti ini. Add new load, jangan lupa ini kita tambahkan juga yang untuk arah Y. Add new load. Oke, kalau sudah terakhir kita akan masukkan respon spektrum ya di sini. Di sini sama, biarkan seismic ASCE 716 add new load. Oke, sampai di sini kita sudah punya parameter-parameter seperti ini. Di video selanjutnya kita akan mulai belajar menggunakan Google Maps, kemudian menggunakan desain spektra, dan juga di sini saya sudah siapkan untuk kita menghitung gaya geser gempa atau gaya geser dasar akibat beban gempa. Jadi ada beberapa tahapan dari A sampai dengan I ya, C, D di sini ya. Ini akan kita pelajari bersama. Jadi di tutorial selanjutnya kalau terlalu panjang saya akan bagi dua lagi ya, seperti itu. Sekian dari saya, sampai jumpa di tutorial sebelumnya ya. Selanjutnya di sini teman-teman bisa pilih oke ya, agar ini tersimpan. Jangan lupa di save ya, seperti itu, agar nanti di sini saya coba gedung 6 lantai model L ya, seperti ini, lantai L. Oke, seperti ini. Jadi ini sudah saya simpan. Di video selanjutnya akan saya lanjutkan untuk menganalisis beban gempa. Sekian dari saya, sampai jumpa di tutorial selanjutnya. I never thought I'd feel like this.